tentu kita semua berbahagia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita memuji Tuhan dengan judul pujian pilihan yang terbaik. Kita tidak salah memilih. Yesus, Dia adalah Allah yang hidup. Yang hari ini kita peringati, Dia naik ke surga. Haleluya. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih. Bila ku bayangkan betapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi, suatu saat nanti pasti akan terbukti Kau pilihan terbaikku. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Aku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihi, suatu saat nanti pasti akan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihi, suatu saat nanti pasti akan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihi, suatu saat nanti pasti akan terbukti Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku.
Terima kasih. Kami bersyukur pada saat hari ini, pada pagi hari ini kami kembali memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersyukur. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, dan kami juga siap untuk mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang menganugerahkan kepada kami sesuatu keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur seperti pujian tadi mengatakan kita memilih, kita tidak salah memilih Dia karena Dia Allah yang hidup. Yang hari ini kita akan merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, murid-murid Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama di Emmaus, ya, kepada 2 orang murid Tuhan Yesus. Kita melihat waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di situ pun masih murid-murid Tuhan Yesus itu belum belum benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dia mati terus bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus masih belum percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus kita itu bangkit dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara yang kekasih, seperti yang kita juga alami di dalam setiap kehidupan kita. Padahal para nabi-nabinya sudah memberitahu, ya, bagaimana Yesus itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan setiap anak-anak manusia. Ya. Tapi tetap belum percaya. Inilah keadaan kita juga hari-hari ini. Ya. Sampai juga Tuhan menampakkan lagi kepada murid-muridnya. Ya. Di situ juga mereka terheran-heran, bahkan ada yang ketakutan, dikira hantu. Waktu itu. Bayangkan, ya, masih berperang. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan bekas luka di tangannya. Nah, baru di situ, saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Saudara yang kekasih, sebenarnya kita melihat pengalaman-pengalaman ini, ya, melihat bagaimana pengalaman murid-murid Tuhan Yesus, ya, hari ini begitu banyak, ya, pengalaman kita bersama Tuhan Yesus sampai kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Sungguh keterlaluan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita sudah mengalami yang di dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, bukti bahwa Dia Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Yesus juga memberikan bukti itu di dalam Dia membuka pikiran kita di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 45 ini. Tuhan berkata, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, katanya, ya, ayat yang ke-46 mengatakan bahwa katanya kepada mereka, ada tertulis demikian.
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya bersyukur menerima ayat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sesuatu pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa dia berkuasa, dia memberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya, memberikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, betapa cakapnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu menata kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dia tahu, ya, betapa luar biasanya di sini, Bapak. Kalau saya membahasakan, saya tidak bisa mengungkapkan pengertian yang Tuhan berikan kepada saya pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya, ya, sebelum dia naik ke surga. Dia mempersiapkan murid-muridnya, diberi kuasa untuk menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di sini juga di ayat 48 katakan, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semuanya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerima, meresponi apa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Banyak orang tidak meresponi, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Banyak orang yang tidak menangkap pesan ini. Hari ini berkat buat kita. Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Dia memberikan pesan kepada kita hari ini, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak semua orang yang dapat mengerti tentang hal ini, saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan, mengajarkan kepada kita, seperti Dia mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu yang lalu. Kita bersyukur hari ini buat kita. Yang memberikan pesan kepada kita dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Begitu rapinya Dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum Dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-51 di Lukas 24 ini, di ayat yang ke-51, dengan berikutnya kenaikan Tuhan Yesus. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberkati murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dan benar-benar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, orang yang meresponi, orang murid-murid yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, melakukan apa yang Dia
ajarkan kepada kita, yang menangkap pesan dari Tuhan sebelum dia naik ke surga. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap murid-muridnya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan memberikan kuasa, pesan-pesan sebelum dia naik ke surga. Saya percaya kita hari ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak dari murid-murid Tuhan Yesus yang benar-benar meresponi kenaikan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini bagaimana kita merasakan adakah sesuatu semangat di dalam diri kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Memang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita harus sadar apa yang belum kita taati kepada Tuhan, apa yang belum berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Terus sementara kita menanti kedatangan Tuhan, kita terus berjuang, kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus berjaga-jaga, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya. Di sini di Filipi ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudaraku yang kekasih, inilah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Dunia ini semakin sukar, semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Memang di sini dikatakan kita sudah taat, tapi ketaatan kita tetap diuji terus sampai kita benar-benar didapati orang-orang yang teruji di dalam mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan kepada kita. Kalau kita lihat Tuhan Yesus melakukan ketaatannya dia, karena ketaatannya lah dia dipermuliakan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus di masa dia menderita di kayu salib sampai dia naik ke surga. Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus yang kita harus teladani di dalam kehidupan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berlambat-lambat di dalam kehidupan ini melakukan ketaatannya kepada Tuhan. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia fokus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Sehingga kita lihat Tuhan Yesus menang dan dia dipermuliakan. Itulah pengorbanannya yang begitu luar biasa, yang harus kita teladani di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, memang hari-hari ini kita mau melakukan itu kadang-kadang kita jatuh bangun. Tapi tetaplah lakukan keselamatan kita dengan semangat, dengan perjuangan, dan tanpa menyerah di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu ujian-ujian terus datang selama kita ada di dunia ini. Tidak menjamin selama kita di dunia ini ingin sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita selalu menginginkan kebahagiaan, kenyamanan selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa memberitakan
menjadi teladan bagi setiap orang. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mari lakukan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Saya percaya tinggal kita meresponnya atau tidak. Hari ini mari kita merenungkan apa yang belum kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kita yang kita belum lakukan di dalam kehidupan kita. Mari setiap hari kita merenungkannya. Kita minta Tuhan apa yang belum berkenan di hadapan, apa yang belum kami selesaikan, kami lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saat kita pulang atau saat kedatangan Tuhan, kita sudah menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan kemenangan. Dan Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat kepada saya dan saudara. Mari hari ini jangan kita main-main lagi. Jangan kita remehkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita sungguh melihat bukti nyata real bahwa Tuhan itu ada. Tuhan benar-benar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini. Tuhan selalu mengingatkan saya, dan saya terus minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang belum saya selesaikan di dalam hidup saya mengikuti Engkau. Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan tidak pernah menyampaikan kepada kita kalau kita minta dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, banyak hal Tuhan berikan. Ini Esther yang harus kamu lakukan. Ini banyak hal yang belum kamu lakukan. PR-mu banyak. Seperti orang sekolah itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau dia malas, dikasih PR sama guru, tidak mengerjakannya, malas, ya, tidak mungkin dia dapat nilai dengan bagus. Bahkan lebih malas lagi, tidak mungkin dia bisa naik kelas atau lulus di dalam sekolahnya. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita memang tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan, kita harus menjadi murid yang pandai, murid yang cerdas, murid yang rajin. Kita percaya Tuhan akan mempermuliakan kita. Kita tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Nanti Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan dapati hamba-hambanya, hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat kepada Tuhan. Tuhan katakan, kau sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. Masuklah di dalam kerajaan surga. Tuhan tersenyum melihat kita, saudaraku yang terkasih. Jangan nanti Tuhan saat kita datang di dalam pengadilannya Tuhan, Tuhan tolak kita. Tuhan tidak pernah kenal kita. Ya engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena kita tidak melakukannya dengan baik selama kita ada di dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tanda-tanda sudah kita lihat, buktikan hari-hari. Mari bangkit, mari semangat, mari kita fokus benar-benar berjuang untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita melihat dunia ini tidak tahu, tidak menjamin sesuatu kehidupan yang membahagiakan
jaga keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kedua, tetap percaya kepada Dia, tetap berjuang sampai akhir hidup kita. Kita akan pujian kita sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, dan kita tetap setia pada Dia, kita tetap percaya pada Dia. Tuhan Yesus memberkati.
kita apa yang Dia perintahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Banyak hal Kau mengajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa, berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya, banyak hal Kau mengingatkan bagi kami untuk kami melakukan ya Tuhan. Apa yang belum kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengakhiri Tuhan ibadah kami pada saat hari ini. Kamu berkati jemaat-Mu. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati.